kembali dengan saya Bu Dwi Herwati, CGP Angkatan 7 dari SDN Sinogale, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Saya Ibu Desi Dwi Prasetyaningsih. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Dwi Herwati. Saya di sini mengajar kelas 5. Terima kasih Bu Dwi. Kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Dwi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Dwi di kelas. Ngaten ya Bu Dwi ya. Baik. Nah, adapun tujuan diadakan observasi atau supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Dwi lakukan di kelas. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Dwi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Ngaten ya Bu Dwi nggih? Nah, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Dwi besok mencapai pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Ngaten ya Bu? Bu Dwi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dwi. Yang pertama Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Dwi laksanakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dwi capai? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, iklan televisi, maupun iklan internet dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berkreasi menggambar benda yang ada dalam iklan televisi, siswa dapat menggambar benda yang ada dalam iklan televisi dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan berlatih membuat bagan tentang materi, siswa dapat menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa dapat menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Baik Bu Dwi, berarti di sini dalam pembelajaran yang akan Bu Dwi laksanakan besok ada 7 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. Selanjutnya Bu Dwi, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Dwi capai atau Bu Dwi lakukan pada saat observasi? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin fokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa agar mereka bisa lebih mengenali iklan, tidak hanya sekedar melihat iklan di televisi, tapi juga bisa memahami tujuan yang sebenarnya dari adanya iklan. Dan berikutnya yaitu mengenali zat-zat yang ada di sekitarnya, tergolong tunggal, homogen, atau heterogen. Ya Bu Dwi, berarti area yang akan dikembangkan Bu Dwi atau yang ingin Bu Dwi capai saat pembelajaran siswa adalah aspek pengetahuan dan keterampilan siswa tentang iklan gitu Bu ya. Selanjutnya mengenai zat tunggal, homogen, campuran gitu ya Bu Dwi ya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Dwi terapkan di kelas. Mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk
pembelajaran kali ini saya berencana untuk menggunakan beberapa metode. Jadi menggabungkan beberapa metode dalam kesempatan kali ini, diantaranya yaitu dengan salah satunya ceramah, diskusi, pengamatan, dan demonstrasi. Baik Bu, berarti di sini dari metode pembelajarannya sendiri itu ingin menggunakan metode diskusi, penugasan, juga demonstrasi ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dwi gunakan saat pembelajaran yang akan saya observasi besok? Untuk media sendiri ini nanti akan menggunakan media gambar karena keterbatasan kalau di sekolah ini belum tersedia televisi, jadi belum bisa menayangkan yang seperti realnya televisi. Jadi diwakilkan dengan gambar, terus dihubungkan, maka insya Allah anak-anak akan mengetahui. Baik Bu, berarti media yang akan Bu Dwi gunakan besok itu adalah media gambar yang mewakili televisi gitu Bu ya, karena memang sekolah kita belum tersedia gitu Bu ya. Ada lagi yaitu dengan benda nyata. Jadi nanti setelah anak-anak mengenali tentang iklan, nanti materi berikutnya yaitu tentang zat. Maka di sana nanti akan saya bawakan berupa benda nyata, berupa cairan yang kemudian itu termasuk larutan apa. Baik Bu Dwi, nah kira-kira kapan Bu Dwi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, dan kira-kira pada jam berapa? Ya, ini akan saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Dilaksanakan mulai dari jam pertama yaitu jam 7 hingga jam 8:10. Baik, berarti nanti di hari Jumat pada jam pertama yaitu pada pukul 7 hingga jam 8:10 saya akan datang ke kelas Bu Dwi untuk melakukan supervisi. Ngoten nggih Bu nggih. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bu Dwi besok nggih. Nah, setelah Bu Dwi mengadakan pembelajaran kelas, nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu ya, yaitu percakapan pra-observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Ngoten nggih Bu nggih. Baik Bu, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Dwi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari hasil percakapan kita hari ini, sekiranya saya sudah bisa ada gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran besok, mulai dari metodenya, strateginya, medianya, dan tujuan dari yang pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik Bu Dwi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasinya, dan sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasinya besok ya Bu ya. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Kelas 5.
Anak, hari ini kita awali dengan doa tadi agar apa? Agar ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa awet di pikiran kita. Ya, anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Apakah masih semangat? Semangat? Tepuk semangat. Semuanya semangat, ada beberapa juga yang nggak semangat Mas Kar. Kenapa? Belum sarapan, Kak? Ya, belum sarapan. Nah, kenapa tidak sarapan? Kenapa? Kiki sama Faris tidak sarapan sebelumnya? Oh sudah. Kenapa masih nggak semangat? Yang lainnya ini, aku yakin semuanya sudah sarapan. Ada yang sarapan susu? Oh, energen. Tidak ada yang minum susu? Nah, padahal kita harusnya 4 sehat, 5 sempurna. Salah satunya dilengkapi dengan susu. Nah, karena kalian nggak ada yang minum susu, maka sekarang kita lihat biar kamu kenal susu yang ada nih. Nah, berikut ini hari ini sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kalian harus tahu hari ini kita belajar mengenal iklan dan hiburan. Nah, hari ini karena kita harus belajar 2 hal tadi, tujuannya yaitu kalian dapat menjelaskan kembali tentang jenis iklan elektronik. Kemudian selanjutnya kalian bisa membedakan jenisan, ada 3, nanti kita akan kupas lagi saat pelajaran ya. Nah, tadi belum minum susu ya, kalau lihat ini pasti nanti kepingin. Oke, di dalam video ini apa yang kalian pikirkan kalau habis lihat video ini? Nah, yang jelas temannya nggak dengar ya? Apa? Pengen minum susu. Apa yang kamu pikirkan dari iklan ini? Minum susu. Nih, apa yang kamu pikirkan? Ini tadi kan ada iklan, ada video. Nah, apa yang kamu pikirkan? Keras, semuanya nggak dengar. Hah? Bikin kita semangat pinter loh jawabannya yang keras, ayo. Bikin apa? Bikin kita semangat. Sudah lihat videonya? Sudah. Tentang apa ini? Iklan susu. Biasanya kamu lihat ini di mana? Di TV. Ada yang nggak punya TV? Semuanya pasti punya TV ya. Biasanya kalian lihat ini di TV. Selain di TV, kalian bisa tahu iklan dari mana? Internet, apalagi? Ya, YouTube, masuk internet, apalagi? Radio, oke, apalagi? Koran, oke. Hari ini kita akan belajar tentang iklan elektronik yang namanya ada kata elektronik. Apa yang kamu bayangkan kalau dengar kata elektronik? Apa Sarah? Yang kamu bayangkan kalau kamu dengar kata elektronik apa? Ayo. Dinda, apa Din? Kamu tuh loh kalau dengar kata elektronik
Benda-benda elektronik seperti apa? Yang keras? Yang keras bagaimana? Ayo. Sudah sarapan? Sudah, berarti bisa keras. Apa Din? TV. Ada lagi apa contohnya elektronik? Kipas. Kalau yang ada orang ngomong-ngomongnya, TV sama apa? HP. Radio. Ada lagi? Apa? Oh, laptop. Pinter. Ada banyak sekali benda-benda elektronik di sana yang ada orang bicara. Nah, iklan biasanya kamu bisa melihat dari TV, radio, HP, sama laptop. Kita lihat dari sini kita bisa tahu bahwa jenis-jenis iklan elektronik itu dibedakan jadi tiga, yaitu iklan televisi, radio, dan internet. Apa sih bedanya dari ketiga ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu enggak? Coba diingat-ingat, lihat iklan di televisi sama iklan di radio. Apa bedanya kira-kira? Ayo apa Pandi? Oh iya, cuma ada suaranya saja. Terus kalau di televisi? Ada gambar, ada suaranya. Bergerak atau enggak? Oke, kalau di internet gimana biasanya? Oke, kita lihat. Nah, berikut ini ada contoh dari masing-masing ini. 1, 2, 3. Simak ya. Nah, itu kita berdiskusi apa sih bedanya. Nah, sudah? Kira-kira kamu bisa menjumpai di mana ini? Sudah? Oke. Kamu habis lihat iklan ini kira-kira tujuannya apa sih? Apa? Supaya beli minum ini. Ya, kepikir berarti yang punya iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar ikut mengkonsumsi atau membeli teh kudu. Kamu kepingin nggak dengan iklannya tadi? Lihat. Kamu kepingin beli teh kudu kan? Kan semuanya sudah siap di kelompok masing-masing ya. Ini memiliki sebuah lembar kerja. Kalian diskusikan bersama kelompok, nanti akan ditayangkan di layar. Di bagian kiri atas itu ada kata nama kelompok. Silakan tuliskan berdasarkan nama kelompoknya. Ayo coba disumbangkan idenya. Sampean ya. Nomor 1, bagian 1 itu gambar sampel kan? Oke. Bergerak enggak? Berarti itu jenis iklan apa dari tiga tadi? Apa? Internet, televisi atau radio? Oke, terus yang nomor 3, tulis di situ ada tulisan apa? Ya. Udah bisa bergerak nggak bagian 1? Enggak. Kalau nggak bergerak tadi iklan apa? Hah? Radio tadi ada suaranya, di situ nggak ada suaranya. Ya. Terus tulis tulisannya apa? Mencoretan tulis ini.
dari teknologi. Internet, televisi atau radio. Oke, terus yang ketiga tulis. Di situ ada tulisan apa? Ya, udah bisa bergerak nggak bagian satu? Enggak. Kalau nggak bergerak tadi iklan apa? Hah? Radio tadi ada suaranya, di situ nggak ada suaranya. Ya. Terus tulis, tulisannya apa? Coretan tulis ini. Sudah tahu caranya? Oke. Kelas 5. Kelas 5. Siapa yang mau membacakan hasil kelompoknya ke depan? Ayo, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya maju, ayo. Yang maju, ini nanti 3 kelompok yang maju, jadi tidak semua memperebutkan bola ini. Dan maju dapat 1 bola. Ayo, dibaca agak ke sana biar silakan dibaca yang keras, perkenalkan dulu. Bagian 2, silakan. Apa? Jawabannya apa? Iklan yang keras namanya berapa Mbak? Ayo, iklan televisi. Kemudian apalagi yang diminta? Dikasih pertanyaan bagian. Nah, apa? Dialognya yang keras. L. Sudah. Oke, kesimpulannya? Belum. Nah, enggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah pintar. Dan siapa yang bisa melengkapi kelompok 2? Siapa? Siapa? Ya, ayo Yuda. Enggak apa-apa. Kesimpulannya tadi belum. Ayo bacakan kesimpulannya. Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yuda dan kelompok 2. Di luar rumah, minumnya air putih baru. Bikin segar di mana aja. Nah, ini video A. Tentang apa? Berasa haus di haus di luar. Berasa air bersama. Mengiklankan teh. Kemudian yang kedua ini, iklankan apa ya? Nah, tadi di video A. Video yang A. Tadi iklankan apa? Sudah 7. Video yang B. Iklankan apa? Le mineral. Bedanya teh pucuk sama le mineral apa? Ya. Bedanya teh pucuk sama le mineral apa? Kalau dari
satu jenis saja. Kalau zat campuran berarti lebih dari satu dicampur. Oke. Nah, tadi ada teh pucuk, ada susu, ada mineral. Kira-kira yang zat tunggal yang mana? Ya, mineral. Kalau teh pucuk berarti termasuk apa? Campuran. Kalau susu campuran. Nah, campuran sendiri ada berapa? Ada berapa? Apa saja? Apa saja? Homogen dan heterogen. Ada yang bisa membantu nentuin enggak bedanya homogen sama heterogen apa ya? Apa Putri? Oke, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, nah, anak-anak, sekarang kita coba ya. Putri punya apa ini? Air. Masukkan sedikit-sedikit ya. Putri minta tolong satuan aja yang mau maju siapa? Ya, Boma, ayo Boma. Ayo. Nih, Boma. Sebelah sini Boma, sebelah sini. Sini, aduk ke temannya. Adukkan ke temannya. Nah, ini apa isinya? Air. Termasuk zat tunggal. Belum. Kalau kamu pengen dikasih apa? Garam, kopi, apa sirup? Kopi. Oke. Tom, kamu yang masukkan ke satu ini, Toma. Nah, aduk. Sudah? Oke, sudah diaduk dengan rata? Sudah? Iya. Perlu sendok lagi. Sebentar. Ayo, Boma. Bantu lagi. Sekarang kita kasihnya apa? Apa yang terjadi nah kepada airnya? Oke, Boma. Nah, coba. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, tunggu yang lain. Pandi. Bedanya iklan radio dengan iklan televisi apa? Kalau radio tidak bergambar, terus apa lagi? Iya, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya apa lagi? Yuda. Bisa lihat yang di mejanya Putri? Itu ada beberapa yang termasuk zat tunggal. Coba disebutkan yang mana yang zat tunggal? Sama apa? Garam. Pinter. Kemudian, oh ya, tepuk tangan buat Yuda. Selanjutnya, siapa lagi? Boma. Oke. Boma.
Harap apa lakukan harap? Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak jangan lupa nanti di rumah menggambar iklan. Silakan pilih iklan apapun yang penting tetap sopan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hera dan Bu Dwi. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Hera nanti akan melaksanakan pasca observasi setelah melakukan praobservasi dan observasi pada kesempatan atau pertemuan sebelumnya dengan Bu Dwi. Sudah siap Bu Hera? Insya Allah. Bisa dimulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Dwi pagi ini? Alhamdulillah, baik. Nah Bu Dwi, saya minta waktunya 9 ya, apa boleh Bu? Silakan. Di sini saya akan melakukan percakapan dengan Bu Dwi terkait dengan kegiatan praktek mengajar yang sudah Bu Dwi laksanakan pada minggu yang lalu dan telah saya observasi. Ngoten ya Bu Dwi? Dan di sini kita ngobrolnya santai saja ya Bu ya. Baik Bu Dwi, kira-kira apa yang ingin Bu Dwi dapatkan dari obrolan kita pagi ini? Lebih yang ingin saya dapatkan untuk pagi ini yaitu kita bisa saling sharing apa yang terkait apa yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran, baik itu mengenai kekurangan yang perlu saya tingkatkan ataupun kelebihan yang perlu saya tingkatkan, sehingga kedepannya bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak jadi lebih baik. Jadi dari obrolan kita pagi ini Bu Dwi itu ingin merefleksikan seperti itu Bu ya, apa yang menjadi kekurangannya sehingga bisa diperbaiki, yang baik pertahankan gitu gitu. Sebelumnya saya ingin tahu Bu, bagaimana perasaan Bu Dwi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sudah sangat lega bisa melaksanakan pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa saya ya, melalui kegiatan kemarin dengan menggunakan IT, memasukkan IT ke dalam pembelajaran dan juga mengajak siswa untuk lebih aktif. Jadi gitu Bu ya, Bu Dwi merasa lebih lega, lebih plong gitu ya, karena kemarin sudah melaksanakan pembelajarannya dengan masukkan IT ke dalam pembelajaran sehingga anak-anak menjadi lebih antusias. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya di sini Bu Dwi saya ingin bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang sudah Bu Dwi utarakan kemarin pada saat kita melaksanakan obrolan praobservasi. Nah, kira-kira menurut Bu Dwi tujuan pembelajaran tersebut serta area pengembangan yang sudah Bu Dwi utarakan saya itu kira-kira sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai. Ini dibuktikan dari ketika saya mengajukan pertanyaan evaluasi kepada anak-anak di area pembelajaran, sebagian besar sudah bisa menjawabnya dengan Baik Bu Dwi, jadi menurut Bu Dwi itu tujuan pembelajaran yang telah Bu Dwi sebutkan dan juga Bu Dwi harapkan itu sudah tercapai begitu Bu ya? Pada saat Bu Dwi mengajukan pertanyaan kepada anak-anak dan anak-anak sudah bisa menjawab gitu ya. Iya. Lalu untuk yang kedua Bu Dwi, kira-kira kalau menurut Bu Dwi terkait dengan area pengembangan yang Bu Dwi ceritakan ke saya, kalau nggak salah waktu itu area pengembangannya Bu Dwi adalah pada aspek sikap, keterampilan dan juga pengetahuan siswa. Nah itu bagaimana Bu? Apakah juga sudah tercapai atau bagaimana? ada beberapa yang sudah tercapai, ada pula sebagian yang belum tercapai menurut saya ya. Untuk aspek pengembangan kognitifnya atau pengetahuan
dan keterampilan ini ada sedikit yang belum tercapai, yaitu saya rasa pada saat ketika kegiatan diskusi ada beberapa siswa itu yang tidak peduli dengan kegiatan diskusi itu. Jadi ada satu kelompok itu yang hanya mengandalkan beberapa siswa yang berperan untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Sedangkan yang lainnya itu ngobrol sendiri. Kemudian pada aspek keterampilan tadi itu pada saat diskusi, ada lagi ketika presentasi, anak-anak itu masih belum bisa interaktif. Jadi ketika mereka presentasi di depan, yang teman-temannya yang duduk itu kurang ada kegiatan interaktifnya, tidak ada interaksi, mereka masih canggung. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Bu Dwi itu dari aspek pengembangan yang Bu Dwi utarakan itu dari pengembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuan itu sudah tercapai namun belum optimal gitu Bu ya. Betul. Terutama pada aspek keterampilan gitu Bu ya. Iya. Ketika diskusi ada yang masih istilahnya hanya ada yang ngobrol sendiri. Jadi ada yang masih asik sendiri gitu ya. Lalu pada saat presentasi gitu ya, kurang interaktif, kurang adanya umpan balik gitu. Anak-anak itu seperti masih demam panggung. Jadi ketika sudah di depan ada tanggapan, misalnya dari saya saja ada memberikan tanggapan untuk penampilan mereka hanya senyum, nggak berani menjawab. Mereka mungkin demam panggung. Ya seperti itu berarti. Iya. Demam panggung gitu istilahnya ya kalau menurut Bu Dwi ya. Nah, kalau dari yang Bu Dwi ceritakan tadi itu yang tentang keterampilan, bahkan di sini tadi tentang kurang aktifnya anak-anak dalam kegiatan diskusi maupun kurang interaktif dalam kegiatan memberikan umpan balik kepada teman-teman yang sedang presentasi itu. Nah, pastinya nih Bu Dwi punya gambaran atau ide-ide dalam mengatasi permasalahan yang sudah Bu Dwi ceritakan tadi. Nah, kira-kira ide atau strategi apa yang ada pada gambarannya Bu Dwi? Untuk sementara ini, setelah saya merefleksi apa yang telah saya lakukan pada pembelajaran, dari kekurangan-kekurangan tersebut, untuk misalnya saja untuk mengatasi ketidakaktifan saat pembelajaran, saya akan lebih intens untuk membimbing anak-anak dalam setiap kelompok. Jadi tidak hanya fokus pada satu kelompok, tapi pada semua kelompok itu lebih intens dalam melakukan pembimbingan, sehingga semuanya bisa ikut serta andil dalam berpikir, menyumbangkan ide untuk menyelesaikan LKPD-nya, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai untuk semua siswa. Sedangkan untuk mengatasi yang keterampilan dalam berpresentasi tadi, saya rasa akan memberikan bimbingan khusus bagi anak-anak bagaimana cara menyampaikan di depan umum dengan baik agar mengatasi rasa grogi mereka, biar mereka bisa lebih santai saat di depan kelas, tidak takut, tidak terbayang-bayang takut salah atau apa. Berarti ini Bu Dwi sudah menemukan ide atau solusi ya atas permasalahan yang tadinya anak-anak yang kurang interaktif ataupun kurang aktif ya. Di antaranya tadi kalau menurut yang saya tangkap itu ketidakaktifan siswa di dalam diskusi itu Bu Dwi nanti akan memberikan bimbingan secara lebih intensif kepada seluruh kelompok gitu Bu ya. Sedangkan untuk yang masalah presentasi atau kurang interaktifnya ketika presentasi nanti Bu Dwi akan memberikan bimbingan secara khusus bagaimana anak-anak lebih percaya diri gitu ya, dan mungkin mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia gitu ya. Berarti latihan gitu ya. Lebih banyak lebih sering melakukan hal seperti itu. Bagus sekali Bu Dwi rencana yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi. Nah, di sini terkait dengan rencana tersebut Bu Dwi, kira-kira
kira-kira kapan Ibu Dwi akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu Dwi utarakan ke saya? Saya akan segera menerapkannya pada pembelajaran berikutnya agar keterampilan tersebut bisa segera tercapai, apalagi sebentar lagi mereka sudah di kelas 6. Baik, bagus sekali Bu Dwi ya. Jadi sudah ada planning gitu Bu ya. Iya. Apalagi mengingat anak-anak juga sudah mendekati akhir semester Bu ya. Iya. Ini sekarang tentang kalau saya bilang itu rencananya itu merupakan sebuah komitmen gitu Bu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Dwi, siapakah orang-orang yang bisa terlibat dalam rencana atau komitmen yang telah Bu Dwi buat? Banyak sekali yang terlibat di dalam komitmen tersebut. Sebagai teman sejawat, saya bisa saling sharing sehingga saya mendapatkan ide-ide baru untuk memperbaiki kekurangan saya, dan juga anak-anak atau peserta didik saya, mereka juga sangat berperan dalam hal ini. Berarti menurut Bu Dwi ini orang-orang yang berperan penting dalam menjaga komitmen atau melaksanakan rencana yang sudah Bu Dwi buat tadi itu teman sejawat gitu Bu ya. Iya. Diajak sharing agar bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Serta di sini objeknya pasti Bu ya. Iya. Siswanya sendiri gitu Bu. Ya. Terima kasih sekali Bu Dwi atas jawaban-jawabannya tadi. Nah, Bu Dwi, dari percakapan kita kali ini, apakah masih ada sesuatu yang mengganjal yang kira-kira yang masih ingin diutarakan ke saya? Saya rasa saya sudah lega dengan kegiatan ini. Saya bisa sharing, bisa menemukan ide-ide baru untuk melengkapi kekurangan saya. Alhamdulillah jika Bu Dwi merasa lebih lega dan lebih baik dari obrolan kita pasca observasi ini. Alhamdulillah jika Bu Dwi merasa lebih baik dari obrolan kita pagi ini. Nah, baik Bu Dwi telah melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini mulai dari kegiatan pra-observasi dan observasi ketika di kelas kemarin, dan pagi ini kita melaksanakan kegiatan yang pasca observasi ini. Nah, saya harapkan dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bu Dwi dan juga saya agar kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa-siswa kita. Maksudnya ya Bu Dwi. Baik Bu Dwi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi guru yang lebih baik. Maksudnya ya Bu Dwi. Amin. Sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dwi Awati. Terima kasih Bu Dwi atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.